Jadi selamat malam nih buat kalian semua yang nonton video ini di malam hari. Semoga kabar kalian itu baik-baik saja. Nah, jadi mungkin tadi sebenarnya saya mau bikin sebuah video terkait proyeksi, tapi karena kondisi tubuh yang mungkin kurang fit ya, jadi seperti biasa kita akan di sini bahas dua saham. Tapi di sini yang saya bahas dua saham tersebut adalah saham yang di request nih sama orang yang komen gitu kan. Pertama adalah TGRA sama SLIS. Yang disuruh TGRA ini sebenarnya saya mau bikin tuh kemarin tapi nggak jadi gitu kan. Nah, sekarang kita bahas. Jadi sorry yang buat yang request itu nggak sempat saya bikinin. Jadi sekarang saya bikin nih, saya bahas gitu kan. Nah, ini saham dari TGRA, ya itu saham dari PT Teregra Asia Energi gitu kan teman-teman. Jadi perusahaan ini kalau kita lihat secara profilnya, ini perusahaan yang bergerak dalam bidang energi terbarukan teman-teman. Jadi bukan menggunakan tenaga fosil minyak tenaga, tapi benar-benar tenaga tersebut bisa terus dihasilkan gitu kan, kayak seperti pembangkit listrik tenaga air seperti itu ya. Habis itu ada tenaga surya juga kan. Nah, jadi bagi saya kalau dia lihat dari segi profil ini untuk saham TGRA itu sendiri cukup bagus teman-teman, karena di kedepannya kita nggak mungkin bisa menggunakan tenaga listrik atau tenaga yang tidak bisa untuk diperbarukan, tapi tenaga yang lebih bisa untuk diperbarukan. Karena kalau tenaga yang bisa diperbarukan itu kan tidak begitu langka jadinya kan. Jadi untuk profilnya sendiri bagi saya ini sangat bagus banget. Terus tapi di sini ada hal yang perlu diwaspadai karena ada tanda tanya gitu kan. Dimana laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha. Wah, ini luar ini cukup problem banget ya gitu kan. Terus yang X ini efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus. Nah, ini bahaya banget nih sebenarnya. Kalau misalkan dia terangkat, ya terangkatnya paling karena ya bukan karena hal yang baik gitu ya, cuma untuk dipendam aja biasa kalau nggak saham yang model gini biasanya ya. Terus mungkin dari segi shareholdernya, modal nasional ya 74%. Oke. Insight, apakah sempat bagikan dividen? Ternyata tidak. Kalau dari seasonality-nya teman-teman, kalau dilihat oke, berpeluang di bulan Agustusnya dia bakalan naik gitu kan, dan September itu potensi naiknya ada. Jadi apalagi di Agustus ini dia merah ya, seharusnya dia naik tapi dia merah, masih merah. Jadi bagi saya ini ada potensi dia mengalami peningkatan harga nih. Dia bakal naik nih di bulan Agustus. Apalagi September nih udah hijaunya kan, potensi 80%. Nah, ini kenapa saya bilang ngomong ini, karena saya sempat untuk melakukan pemantauan dengan menggunakan seasonality kan untuk beberapa saham tersebut. Saya lakukan riset. Mungkin untuk pembahasannya mungkin saya lain di kesempatan yang lain bisa akan bahas gimana sih model riset saya waktu itu, sehingga saya bisa ngomong bahwa ada potensi yang besar nih, apalagi kalau keluar kayak gini gitu. So kita lanjut aja ke financialsnya. Jadi bener nggak ada pendapatan di kuartal pertama tuh 0. Oh, ini mungkin jadi tanda tanya besar banget, kenapa pendapatannya itu 0, revenue yang ada sama sekali gitu kan. Memang dari segi liabilitas oke, stabil gitu kan, dan kecil juga. Untuk cash flow-nya sendiri cukup bagus, di Q1 nya itu bagus banget, Q4 nya kurang bagus ya. Oke. Mari kita, apakah ini bisa terangkat gitu kan. Apakah coba kita lihat news lah dikit lah, mungkin kita lihat news, mungkin apa yang ada di news nih yang bisa kita lihat. Jadi lihat ini ada kabar yang kurang sedap ya dari saham TGRA ini, ada penjualan 15 juta saham
di harga 54. Oh, dan ini cukup jarang banget dibahas ya sama orang-orang. Jadi coba kita lihat model chartnya ya. Mudah-mudahan di sini kita ada pencerahan dikit nih di model chart. Untuk mengambil hal-hal yang kalau modelnya kayak gini, ini bakalan agak sulit ya. Oh, ada coba kita lihat secara weekly aja ya. Secara weekly ini saham terus berusaha untuk terangkat ya, tapi masih belum bisa terangkat nih saham gitu kan. Masih tertahan ya. Mungkin tunggulah sampai lagi 1 mingguan lah baru bisa terangkat. Kalau dari temper mingguan, di daily pun kan masih belum ada pencerahan nih gitu kan. Jadi untuk kedepannya tentang saham TGRA mungkin masih belum ada tanda-tanda untuk dia naik gitu kan. Jadi kalau kalian belum masuk ya jangan masuk dulu gitu kan. Buat yang udah masuk ya udah bersabar aja terkait saham ini. So kita lanjut aja ke saham yang berikutnya yang di request, Sliss. Nah waktu itu kan sempat analisis saham ini gitu kan, apakah ada potensi kenaikan gitu kan, itu yang ditanya. Itu di sini kalau kita lihat pertama dulu dari segi profil, perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan komponen elektronik dan komponen sepeda. Jadi lebih ke kayak penciptaan sepeda listrik gitu kan, hal-hal yang berhubungan elektronik lah. Jadi itu kedepannya bakalan sangat bagus dan dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi harga saham terus turun gitu kan. Mungkin kita bahas dari segi karena sebelumnya saya bahas langsung dari segi chart ya. Nah di segi chart ternyata untuk analisis saya sendiri ini masih berjalan teman-teman. Ini belum ada kena stop loss belum, TP juga masih belum nih. Jadi mungkin apakah ada harapan melihat keadaan yang kayak gini kan. Mungkin kalau yang belum masuk mungkin jangan dulu masuk gitu kan di saham ini gitu kan. Tapi kalau yang udah masuk mungkin tetap ikuti plan aja, itu trading plan aja, karena kan awalnya tuh proyeksi ini bakalan naik nih ya, tapi dia malah ada penurunan seperti ini. Nah saya nggak tahu apakah nanti bakal keluar candle yang hijau gitu kan. Tapi kalau lihat dari sini ini bakalan kena SL sih ya, tapi nggak tahu apakah bakalan benar-benar terkena SL atau enggak. Memang udah keluar candle merah yang di bawah EMA itu kan. Terus untuk volumenya juga memang lumayan besar gitu kan. Dan MACD sih masih melemah itu kan, dan tanda-tanda penurunan ini masih ada di saham ini gitu kan. Nah tapi dari saya sendiri masih belum pasti nih ya, apakah ini masih akan ada potensi dia naik. Tapi kayaknya potensi kena SL nih ada gitu kan dari analisis saya. So jadi kesimpulannya untuk saham Sliss ini, apakah ada potensi? Kalau dari segi sekarang masih belum ya, tapi kalau kalian udah masuk tetap ikuti stop loss aja gitu kan. Siapa tahu Tuhan berkata lain gitu kan, ternyata bisa naik nih saham gitu sampai titik tertinggi gitu kan, siapa tahu gitu kan. So mungkin gitu aja sih untuk pembahasannya untuk saham TGRA sama Sliss. Ya mudah-mudahan saham tersebut gitu kan, baik dari segi TGRA itu sendiri ada tanda-tanda kenaikan, ataupun dari segi Sliss yang bisa sampai target sesuai dengan analisis yang sebelumnya seperti itu. So terima kasih nih buat kalian udah nonton, and see you in the next video ya. Goodbye.